إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين ya Masjid Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Masih kita baca tafsir dari surat Al-Asr. Ya, surat yang hampir kebanyakan dari kaum muslimin menghafalnya. Yang dalam surat Al-Asr ini Allah kabarkan kepada kita bahwasanya yang namanya manusia, nanti kita semua ya, itu di dalam kerugian. Ya, innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Bahkan kabar ini diawali dengan sumpah. Allah mengatakan wal asr, demi masa. Sehingga Allah Ta'ala mengkabarkan kepada kita sesuatu ya. Dan ketika Allah Ta'ala mengkabarkan sesuatu tersebut diawali dengan sumpah. Yang kita tahu ya, di antara fungsi sumpah adalah untuk menguatkan sesuatu. Kita kalau ingin mengkabarkan sesuatu biasanya dikuatkan dengan sumpah. Ya. Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Allah Ta'ala ketika mengkabarkan hal ini diawali dengan sumpah. Ya, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali manusia yang memiliki 4 sifat. Ada 4 hal yang ada pada diri manusia tersebut. Dikecualikan, berarti dikeluarkan dari kerugian. Siapa mereka? Kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama. Dia memiliki keimanan. Ya. Wa amilus shalihat. Dan dia mengerjakan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq. Dan dia tawasi bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan dia tawasi bis sabr. Dia berwasiat ya, saling berwasiat untuk menetapi al-haq, menetapi kebenaran, dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Ya, yang memiliki 4 sifat ini berarti keluar dari kerugian. Dan kita masih menyebutkan tentang sifat yang pertama ya. Sifat manusia yang keluar dari kerugian, yaitu al-iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali mukmin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Rasulullah SAW menjawab dengan menyebutkan 6 rukun iman. Kata Rasulullah, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah. Iman itu engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman itu engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu engkau beriman terhadap rasul-rasul Allah.
Iman itu engkau beriman terhadap hari akhir, dan iman itu engkau beriman kepada takdir-takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang baiknya maupun yang jelek. Yang sudah kita sebutkan secara global, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada apa? Malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan iman kepada hari akhir. Tinggal sedikit terkait dengan keimanan terhadap qadar, ya. Karena Rasul menyebutkan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar. Engkau beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik menurutmu ataupun takdir yang jelek menurutmu. Sehingga ya, beriman kepada al-qadar, ya, bahwasanya Allah Ta'ala, kita harus mengimani bahwasanya Allah Ta'ala qadara kulli syai', menetapkan takdir segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ya, sesuatu yang sudah Allah takdirkan, ya, ya. Wadzalika anna Allah khalaqal qalam, ya. Faqala lahu, dan ketika Allah Ta'ala menciptakan qalam, ya, Allah mengatakan kepada qalam, uktub, tulislah, ya. Kata qalam, wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah Ta'ala, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, kita harus yakini bahwasanya Allah Ta'ala sudah mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Beriman kepada takdir berarti kita harus mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala alima makana, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Segala sesuatu yang sudah terjadi Allah Ta'ala tahu. Wa alima ma yakun, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Di alam semesta ini, saat ini apa yang terjadi, semuanya Allah Ta'ala ketahui. Tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. La yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala di langit maupun di bumi, semuanya Allah Ta'ala ketahui. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Wa alima ma yakun, mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Wa alima ma sayakun, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Yang terjadi Allah ketahui, yang sedang terjadi Allah ketahui, yang akan terjadi Allah Ta'ala ketahui. Dan wa alima ma lam yakun law kan kaifa yakun, bahkan Allah Ta'ala mengetahui malam yakun, sesuatu yang gak akan mungkin terjadi. Berarti mustahil, gak akan mungkin terjadi. Laukan, kalau seandainya yang mustahil tersebut terjadi, kaifa yakun, seperti apa kejadiannya Allah Ta'ala tahu. Jadi ada perkara-perkara yang mustahil terjadi, bukan karena Allah gak mampu, tapi Allah tetapkan hal tersebut gak mungkin terjadi. Mustahil bahasa kitanya. Orang Arab mengatakan mustahil, gak akan mungkin terjadi. Laukan, kalau yang mustahil tersebut terjadi, kaifa yakun, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Itu ilmu Allah Ta'ala. Difahami ya? Difahami tidak ini? Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Ini paham ya? Mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Paham ya? Mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Ini juga difahami ya? Wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun,
mengetahui segala sesuatu yang nggak akan mungkin terjadi. Berarti kan mustahil. Laukan, kalau yang mustahil tersebut terjadi, kaifa yakun, bagaimana kejadiannya Allah Ta'ala tahu. Ini paham tidak yang terakhir ini? Jadi perkaranya mustahil. Tapi kalau mustahil tersebut terjadi, Allah Ta'ala tahu kejadiannya seperti apa. Yang disebut dalam Al-Quran. Contoh perkara yang mustahil apa misalkan? Perkara Allah nggak mampu, Allah menetapkan nggak akan terjadi. Di antara perkara yang mustahil, kalau seorang sudah masuk ke alam barzakh. Ya, masuk ke alam apa? Barzakh. Sudah meninggal, sudah mati nih, berpindah. Ya, kemarin kita sebutkan di antara bentuk iman kepada hari akhir adalah beriman bima yakunu ba'dal maut. Seorang muslim mengimani dengan segala peristiwa yang akan terjadi setelah kita mati. Ya, setelah kita berpisah dengan dunia, setelah ruh dicabut dari badan kita, yang berarti ya organ tubuh kita sudah nggak berfungsi lagi. Ya, ruh kita dicabut kan berarti apa? Mata kita sudah nggak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar, ya, tangan kita sudah nggak bisa digerakkan, lisan kita sudah nggak bisa berfungsi, mati bahasa kitanya lah. Ya, ya, kita mengimani ada kabar dari Allah dan Rasulnya, ada fase-fase kehidupan yang harus kita lalui. Di antaranya alam barzakh. Ya, berarti kalau seorang sudah masuk ke alam barzakh, berarti pindah dari alam dunia kemana? Alam barzakh. Ya, lebih dikenal dengan alam kubur karena kebanyakan manusia itu dikubur. Mungkin nggak kembali ke dunia? Mungkin nggak kembali ke dunia? Muslim yakin nggak akan balik ke dunia. Harusnya begitu. Ya, jangan salah paham ya. Ya, karena ada orang sebagian beranggapan kalau sudah dalam kubur nanti malam Jumat balik lagi ke kampungnya, ke rumahnya, nengok anak putune. Ya, sudah meninggal sudah di alam barzakh dia. Ya, di alam barzakh. Mungkin nggak hidup kembali ke dunia, ruhnya balik lagi ya ke badannya, hidup kembali di dunia. Mungkin nggak, reinkarnasi misalkan. Ya, mungkin nggak mungkin. Padahal Allah mampu nggak mengembalikan? Ala kulli syai'in qadir, maha mampu, mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah menjadikan hal tersebut mustahil, nggak mungkin terjadi. Ya. Tapi kalau yang mustahil tersebut terjadi, ya, yang sudah masuk alam barzakh, hidup lagi di dunia, kejadiannya seperti apa Allah tahu. Ya, kan ada orang yang mengatakan di alam barzakh, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Minta kepada Allah Ta'ala. Ngapain kembali ke dunia? Ada cita-cita dulu belum tercapai di dunia? Ya, seperti itu? Enggak. Ya, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Pengen apa sih balik ke dunia? Kata dia, supaya aku bisa beramal soleh, perkara yang dulu aku tinggalkan. Ya, perkara yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang-orang di alam barzakh itu ya punya angan-angan. Ya, kayak kita lah di dunia kan punya angan-angan ya. Ada yang nggak punya angan-angan? Ya, kan ada. Tambah tua angan-angannya tambah banyak. Ya, nggak seperti anak kecil sederhana angan-angannya. Kita tambah umur, tambah tua, ya sudah dekat mati, angan-angannya tambah banyak. Ya, ya padahal kayaknya yakin nggak akan tercapai, tapi angan-angannya banyak banget. Ya, tambah tua kan tambah dekat dengan kematian. Walaupun syarat mati nggak harus tua. Ya, tapi seringnya tambah tua, tambah umur, angan-angannya tambah banyak. Ya, tambah panjang bahkan angan-angannya. Ya. Ya, kita punya angan-angan. Yang di alam barzakh pun punya angan-angan. Di antara angan-angannya apa? Pengen balik ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima tarak.
Ya, angan-angannya kalau kembali ke dunia bisa beramal soleh, perkara yang dulu ditinggalkan. Kalau betul orang tersebut dikabulkan permohonannya oleh Allah Ta'ala, walaupun mustahil, tapi kalau benar dia kembali ke dunia, Allah Ta'ala tahu apa yang dikerjakan orang tersebut. Apa kata Allah Ta'ala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dusta itu sekedar apa? Ucapan yang dia ucapkan. Kalau balik ke dunia ngapain lagi? Ya meninggalkan amal soleh lagi. Allah Ta'ala tahu ya akan beramal soleh, ya akan beramal soleh. Jadi perkaranya mustahil, tapi kalau mustahil tersebut terjadi, Allah Ta'ala tahu seperti apa kejadiannya. Ya, jadi beriman terhadap takdir adalah kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang mustahil kalau terjadi seperti apa kejadiannya. Nggak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Dan beriman terhadap takdir, kita harus mengimani bahwasanya segala sesuatu yang Allah ketahui tersebut, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ditulis, sudah dicatat. Jadi duduknya kita di masjid ini, sholatnya kita, sholat maghrib di masjid ini, itu sudah ditulis bahkan sebelum apa? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Udah ditulis, udah dicatat. Ya, semuanya sudah tercatat. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi? Allah ketahui. Dan inna dzalika fi kitab. Dan hal tersebut semuanya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Dan inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan hal tersebut itu mudah bagi Allah Ta'ala. Ya. Seorang mukmin meyakini hal tersebut. Ya. Dengan bertambahnya perkembangan teknologi, harusnya seorang mukmin semakin yakin. Ya. Semakin kokoh akidahnya. Ya. Yakin bahwasanya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Ya, dulu sebagian orang beranggapan takdir seluruh makhluk kok dicatat. Amalan kita nanti dicatat. Si kitabnya setebel apa? Ya. Para sahabat Rasulullah SAW, para sahabatnya, para anbiya, karena keimanan itu sama. Setiap nabi mengkabarkan kepada umatnya sama. Yang namanya iman sama. Gak ada yang berbeda. Ya, karena beriman mengimani. Ya. Iman. Ya, kalau zaman kita mungkin harusnya kita semakin kuat. Ya. Ya. Sekedar kartu memori kecil coba. Muat berapa itu? Ya. Muat berapa tuh? Ya. Ya, hard disk berapa tera tuh? Ya. Semakin menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Maha mampu terhadap segala sesuatu. Ya, dulu ketika Nabi kita diisrokan dari mana? Ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya. Malam masih di mana? Masjidil Haram. Safar ke Masjidil Aqsa. Paginya udah di mana? Kembali ke Masjidil apa? Haram. Orang zaman dahulu orang musyrik Quraisy mengingkari, mana mungkin? Zaman sekarang bisa tuh, pesawat aja bisa gitu. Ya, ala kulli syai'in qadir. Maha mampu terhadap segala sesuatu. Ya, dengan bertambahnya teknologi, seorang mukmin harusnya semakin kuat keimanannya. Menunjukkan Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Ya, la yujizu syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Ta'ala segala sesuatu baik di langit maupun di bumi. Sehingga beriman terhadap takdir ini, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah ketahui. Allah sudah mencatatnya. Dan itu Allah kehendaki. Iradah kauniyah namanya. Allah menghendaki, ya.
Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah lah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan. Ya, sehingga beriman kepada takdir adalah beriman dengan hal ini. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Ya, bukan berarti kita pasrah dengan takdir. Karena takdir kan rahasia Allah Ta'ala. Kita apa tahu takdir kita besok? Tahu tidak? Kan nggak ada yang tahu. Jangan besok, 10 menit lagi aja kita nggak tahu takdir kita apa. Nggak tahu. Takdir itu rahasia Allah Ta'ala. Ya. Dan seorang ketika mendapatkan takdir yang jelek menurut dia, bukan berarti pasrah, bukan berarti beriman kepada takdir itu udah pasrah kepada takdir, enggak. Ya, beriman kepada takdir. Kalau kita mendapatkan takdir yang buruk, berarti kita berusaha merubah takdir yang buruk tersebut dengan takdir yang baik. Kita lapar, takdir atau tidak? Berarti kan takdir. Kita haus, takdir atau tidak? Takdir. Apa kita diam aja? Kan kita berusaha, wah ini takdir jelek nih. Saya haus, saya minum lah, bismillah, minum dulu. Ya. Takdir yang apa? Anggaplah takdir yang jelek. Kita hilangkan takdir yang jelek dengan apa? Menempuh sebab bagaimana takdir yang jelek tersebut berubah menjadi takdir yang baik. Bismillah. Kita dingin misalkan, kedinginan. Ya, takdir yang apa? Jelek menurut kita. Ya kita rubah. Bagaimana caranya biar dingin tersebut? Ya, kita hindari. Miskin takdir, apa terus pasrah aja lah. Enggak, kita berusaha. Usaha biar kemiskinan tersebut apa? Hilang. Itu takdir. Nah, jangan apa? Bodoh nggak punya ilmu, lawis takdir lah saya bodoh. Ya belajar. Belajar, tembus sebabnya. Ya, tembus sebabnya. Ya, lah saya kan berbuat dosa kan wis takdir. Jelek atau bagus? Jelek. Ya dirubah. Ya, jangan diam-diam aja. Karena takdir itu rahasia Allah Ta'ala. Ya, kalau kita mendapatkan takdir yang jelek, berusaha ya, dirubah takdir yang jelek tersebut dengan takdir yang baik. Takdir yang bagus. Ya, itu seorang mukmin seperti itu. Sehingga ya dikatakan beriman kepada Allah Ta'ala kalau dia mengimani rukun iman yang 6 ini. Yang kita sebutkan global, rinciannya sebenarnya banyak, panjang. Ya, yang kalau seorang belajar dengan ya detail tentang rukun iman akan semakin meningkat keimanannya, semakin kuat keimanannya. Karena iman itu apa? Yazid wa yanqus. Ya, bertambah dan berkurang. Keimanannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Ya. Enggak sama imannya seorang dengan imannya mukmin yang lain, berbeda-beda. Ya, di antara yang meningkatkan keimanan ketaatan. Ya, iman itu yazidu bi ta'ah. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Sebagaimana iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman, ya, sifat yang pertama, illal ladzina amanu. Ya. Sifat yang kedua, wa amilus shalihat. Ya, biar keluar dari kerugian, dia mengerjakan amal saleh. Ya, mengerjakan apa? Amal saleh. Ya, dan dikatakan amal saleh itu hiyalati ishtamalat ala syai'ain. Amal dikatakan saleh kalau terpenuhi 2 perkara. Ya. Terpenuhi 2 perkara. Apa saja? Al-awwal al-ikhlas lillahi azza wajal. Yang pertama, amal tersebut dikerjakan sumbernya karena keikhlasan. Ya. Sumbernya karena apa? Ikhlas. Dikerjakan karena Allah Ta'ala. Bahasanya orang kita lillahi ta'ala. Ikhlas. Memang ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Mencari ridho dari Allah Ta'ala. Mengharap balasan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wathani al-mutaba'ah lirrasul alaihi salatu wassalam. Syarat yang kedua, amal yang dia kerjakan tersebut
itu mengikuti apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dikatakan amal apa? Soleh. Jadi nggak cukup ikhlas tok, lah sing penting ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Tapi nggak mencontoh, nggak mengikuti apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tujuan diutusnya Rasul sih untuk apa? Untuk apa? Untuk ngajari kepada umatnya seperti apa sih cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita tahu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar mereka beribadah kepada kata Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, ibadah sih kayak apa? Caranya bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul mengajarkan seperti apa itu tata cara ibadah, seperti apa itu amalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Enggak ada yang disembunyikan. Ya, semuanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kalau seandainya kita mengerjakan seluruh ibadah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajibnya, yang mustahabnya, mungkin kita nggak mampu. Ya, dari melek bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, itu beragam ibadah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zikirnya, doanya, itu diajarkan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dikatakan amal soleh kalau memenuhi dua syarat ini. Ada keikhlasan, ada bentuk mengikuti ittiba. Ya. Mencocoki, mengikuti apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi harus dua-duanya, nggak cukup salah satunya. Ya, sekedar ikhlas saja nggak cukup. Sekedar mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja nggak pakai ikhlas juga nggak cukup. Nggak cukup. Harus ada dua-duanya, baru dikatakan amal soleh. Ya, baru dikatakan amal soleh. Orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya orang munafik kan adanya ketika itu di Madinah. Di Mekah belum ada orang munafik. Orang yang benci Rasulullah, orang yang benci kaum muslimin terang-terangan. Ya, karena kaum muslimin lemah di kota Mekah ketika itu. Mau mencaci, mencela, ya, menyakiti kaum muslimin, menyakiti Rasulullah, terang-terangan aja. Tapi di Madinah ketika kaum muslimin kuat, ya, orang yang membenci Rasulullah, membenci Islam, membenci kaum muslimin, itu menyembunyikan kebenciannya. Ya, mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ya. Secara lisan mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, lisannya. Ya. Salatnya di belakang Rasulullah coba. Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sebagian mereka ada yang ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti secara amalan ngikuti tuh. Kalau sholatnya gerakannya seperti gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di belakang Rasulullah, makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti secara gerakan mengikuti ya yang diajarkan Rasulullah. Tapi secara niat ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Kan enggak ikhlas. Ya percuma. Percuma. Nggak bermanfaat. Ya, begitu pula sekedar ikhlas saja. Ya, sekedar ikhlas. Tapi enggak mengikuti ya, tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mardud.
ya tertolak, Sehingga anal amal idza lam yakun khalisan lillahi fahuwa mardud, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Yang namanya amalan ketika tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah taala, maka amalannya mardud. Maka amalannya tertolak. Enggak diterima. Ya, enggak diterima. Qala Allah tabaraka wa taala fil haditsil qudsi, ya, alladzi yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala mengatakan, ana aghna asy-syuraka 'anil syirk. Aku itu zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Ya. Jadi Allah taala tidak butuh kepada apa? Sekutu. Ya, karena Allah taala sempurna. Satu-satunya khalik, satu-satunya pencipta alam semesta, satu-satunya malik, satu-satunya penguasa alam semesta, dan satu-satunya mudabbir, satu-satunya pengatur alam semesta. Ya. Hanya Allah lah penciptanya, penguasanya dan pengaturnya. Enggak ada sekutu bagi Allah taala dalam masalah ini. Enggak ada. Ya. Allah taala zat yang maha sempurna. Ya. Ya, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala nafikan dari dirinya hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaannya. Di antara yang menafikan kesempurnaan Allah Ta'ala adalah apa? Sekutu. Ya, begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala nafikan dari dirinya sekutu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada ahad, tidak ada siapapun yang sekufu sebanding dengan Allah Ta'ala, yang sejajar dengan Allah Ta'ala. Enggak ada. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, tidak ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala, enggak ada. Ya. Sehingga Allah lah satu-satunya pencipta. Berarti selain Allah Ta'ala makhluk. Ya. Allah lah satu-satunya khalik, berarti selain Allah Ta'ala makhluk. Allah lah satu-satunya penguasa alam semesta, berarti selain Allah mamluk, dikuasai oleh Allah Ta'ala. Allah lah satu-satunya mudabbir, pengatur alam semesta, berarti selain Allah Ta'ala mudabbar, diatur. Ya, diatur. Ya. Berarti selain Allah Ta'ala itu makhluk. Setinggi apapun derajatnya tetap makhluk. Ya, tetap mamluk, tetap dikuasai, tetap mudabar, tetap diatur. Jadi jangan sampai ya, seseorang mensejajarkan makhluk dengan khalik. Selain Allah Ta'ala kan makhluk. Selain Allah Ta'ala mamluk, diatur, dikuasai. Karena Allah lah satu-satunya khalik, penguasa, pencipta, al-khaliq, al-malik, al-mudabbir, pengatur alam semesta. Ya. Karena Allah lah satu-satunya khaliq, al-malik, al-mudabbir, maka hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ya. Karena Allah satu-satunya khaliq. Selain Allah Ta'ala makhluk, maka enggak berhak untuk diibadahi karena makhluk. Kapan seseorang beribadah kepada makhluk, berarti dia mensejajarkan makhluk dengan khalik. Berarti memposisikan makhluk sejajar dengan khalik. Ya. Walaupun makhluk tersebut makhluk yang paling mulia. Ya. Diangkat derajatnya sejajar dengan Allah Ta'ala. Zalim tidak? Zalim tidak? Memposisikan makhluk pada posisi khalik, zalim tidak? Kan zalim. Karena zalim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi laik. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada posisi yang pas. Kalau ada makhluk diposisikan pada posisi khalik berarti zalim. Makanya Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat dan paling besar. Zalim tadi, makhluk kok diposisikan pada posisi khalik, zalim. Walaupun makhluk tersebut makhluk yang istimewa. Jibril misalkan makhluk. Karena Jibril bukan Allah Ta'ala, berarti makhluk.
kok dia ibadahi? Ya, berarti dia sejajarkan Jibril dengan Allah Ta'ala, zalim, musyrik berarti. Nabi kita Muhammad SAW makhluk yang paling istimewa, paling mulia. Tapi kalau diangkat derajatnya sejajar dengan Allah Ta'ala, zalim tidak? Zalim. Beribadah kepada Nabi kita Muhammad SAW, zalim, musyrik, kafir. Jadi nggak ada bedanya beribadah kepada Nabi kita Muhammad, beribadah kepada Jibril, dan beribadah kepada iblis sekalipun nggak ada bedanya. Kenapa? Karena sama-sama makhluk. Karena ibadah itu hak Allah Ta'ala. Begitu pula ketika Isa disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Zalim tidak? Zalim. Karena Isa itu makhluk. Ya. Dan Isa disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Tadi zalim, musyrik, kafir. Ya, kafir itu istilah dalam agama kita ya. Ya, jadi jangan dianggap Allah mengatakan ya non muslim itu kafir dianggap apa? Intoleran, radikal. Kafir itu istilah dalam agama kita. Dalam agama kita ada istilah kafir. Apa definisi kafir? Ya bukan muslim. Apa mereka mau dikatakan muslim? Mau enggak? Enggak mau. Berarti kalau bukan muslim dalam agama kita apa? Ya kafir. Ya, itu istilah dalam agama kita. Dan itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan dianggap kalau mengatakan kafir berarti apa? Apa tadi? Ya, radikal, intoleran. Itu istilah dalam agama kita kok. Ya, kafir itu artinya apa? Ya non muslim. Ya. Bukan muslim. Kalau bukan muslim berarti apa? Kafir. Lah kamu muslim atau bukan? Bukan. Oh berarti dalam agama kita namanya kafir. Ya, namanya kafir. Ya. Sehingga jangan sampai akhirnya nggak mau ngomong kafir, nggak mau. Kenapa dianggap apa? Radikal, intoleran. Ya monggo dianggap ya radikal, intoleran dalam agama kita namanya mengkafir. Ya. Itu penamaan agama kita. Ya. Sehingga yang namanya makhluk nggak boleh disejajarkan dengan Khalik. Siapapun itu. Nggak ada bedanya. Yang disejajarkan mau makhluk yang paling jelek, iblis, syaitan, jin dan bala tentaranya, Roro Kidul dan sebagainya. Atau yang disejajarkan manusia-manusia mulia, makhluk-makhluk mulia. Para nabi misalkan. Para malaikat misalkan. Nggak ada bedanya. Karena sama-sama menjadikan makhluk ya sebagai tandingan bagi Khalik. Itulah kesyirikan. Ya, sehingga Allah Ta'ala zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Karena sempurna. Ya, sempurna. Enggak butuh kepada keturunan. Ya, karena kalau punya keturunan berarti kan apa? Ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ya, sementara Allah Ta'ala enggak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak yalid, tidak punya keturunan, walam yulad, tidak pula dilahirkan, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Ya, ana aghna syuraka syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa mengerjakan amalan, kalau dia asyraka fihi ma'i ghairi, dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selain diriku, kata Allah Ta'ala, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Gak akan diterima. Gak akan diterima. Sehingga seorang ketika melakukan amalan, dicontohkan di sini. Ya, falau kumta tusalli mura'atan linnas, kalau engkau salat tapi riya. Ya. Salat tapi pengen apa? Dilihat, pengen dipuji, pengen disanjung. Ya. Enggak, dia tolak. Ya. Jadi riya itu ya seorang mungkin awalnya ikhlas, tapi mungkin ketika apa? Ada sesuatu menyebabkan dia pengen dipuji, pengen disanjung. Kalau dia teruskan, menjadikan amalannya tertolak. Tapi kalau dia lawan, enggak bermanfaat. Ya, jadi kalau datang, ya hal-hal yang menyebabkan kita ingin dipuji, tolak, tidak masalah. Tapi kalau akhirnya dilanjutkan, itulah namanya riya. Ya, ketika riya berarti apa?
Padahal cuma sekedar ingin dipuji itu. Awalnya ikhlas, dia sholat karena Allah Ta'ala. Tapi di tengah jalan muncul tadi bisikan ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat, menyebabkan sholatnya tidak diterima. Ya. Au tasaddaqta mura'atan linnas, sama bersedekah tujuannya ingin disanjung, dilihat, dipuji ya oleh manusia. Ini hati-hati. Ya. Ya. Walaupun betul bukan berarti seorang harus menyembunyikan amalan, karena ada sebagian amalan yang nggak mungkin bisa disembunyikan. Sholat berjamaah kan nggak mungkin. Sholat jamaah kok di rumah, ya kan nggak bisa disembunyikan. Masalah riya itu masalah hati, kita nggak ada yang tahu. Hati orang tuh beda-beda. Cuman seorang tadi butuh hati-hatilah. Kalau ada amalan yang bisa disembunyikan, alhamdulillah disembunyikan. Tapi ya masing-masing orang beda-beda. Barangkali apa? Ya mau disembunyikan, mau terang-terangan, dia bisa menjaga hatinya, silakan. Cuman perlu mengingatkan, hati-hati, karena terkadang seorang apa? Niatnya bisa berubah ketika ada sanjungan. Karena sebagian orang terkadang apa-apa pengen distatuskan. Ya, lagi sholat tuh kalau bisa difoto lah, ada yang moto distatuskan. Apalagi kalau lagi umroh misalkan, haji misalkan, lagi ndonga be apa? Ya, difoto lah misalkan. Ya kita nggak bisa memastikan dia riya, karena itu riya itu masalah hati, kita nggak tahu. Tapi ya tadi hati-hatilah. Ya, terkadang orang tuh apa? Jadi berubah niatnya gara-gara tadi. Ya ada sanjungan, ada. Ya bukan berarti yang memamerkan ibadah langsung kita vonis riya. Ya, hati urusan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, tapi ya kalau kita nasihatkan ya mbok lah, nanti apa? Niatnya berubah. Ya, karena tadi ya bukannya tertolak, dosa. Syirik namanya. Dia itu syirik asghar. Syirik apa? Syirik asghar. Sama, ya kalau engkau melakukan amal soleh apapun, kebaikan apapun, tapi tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka amalannya tertolak. Walaupun secara zahir dikatakan amal soleh. Secara zahir. Ya, yang nampak amal soleh. Kenapa? Oh itu mengikuti petunjuk Rasulullah. Ada ittiba. Ya. Tapi mungkin amalnya tertolak. Sehingga mungkin dua orang sholat di masjid yang sama, di shaf yang sama, sholatnya sama, imamnya sama, pahalanya beda antara langit dan bumi, mungkin. Bacaannya sama. Ya. Mungkin satunya diterima, satunya tertolak. Ya. Satunya dapat pahala, satunya dosa. Mungkin. Padahal sholatnya bareng. Ya, di masjid yang sama, di shaf yang sama. Ya. Sehingga amal lu tadi akan dikatakan soleh kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ingin mencari pahala dari Allah Ta'ala. Ini yang butuh dijaga memang. Ya. Karena tadi hati itu apa dikatakan hati, karena yataqallab, berbolak-balik. Ya, awalnya niatnya ikhlas, nanti berubah. Ya, butuh dijaga memang. Butuh dijaga. Makanya tadi ketika ada bisikan-bisikan yang menjadikan diri kita ingin apa? Mendapatkan pujian, sanjungan, ayo kita lawan. Kita lawan. Ya, karena ada saja terkadang. Ya, jangan diteruskan. Ya, jangan istirsal namanya. Ya, jangan larut. Tapi apa? Dilawan. Kapan ketika dia tersebut dilawan? Berarti dia sedang beribadah dan dia sedang berjihad. Ibadah dan berjihad. Berjihad tuh lagi melawan tuh. Ya, arti melawan. Ya, riya itu ibadah yang besar. Dia sedang berjihad menjihadi hawa nafsunya. Ini syarat yang pertama, dan syarat yang kedua insyaallah taala kita baca pada kajian berikutnya. Bismillah taala, karena sudah masuk waktu Isya. Semoga difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.